Tetangga dapat itu 10 jutaan kayaknya. Kok enak banget. Nah, akhirnya saya kan nyoba 200 naik 2 juta lah. Depo itu yang awalnya kecil jadi paling kecil itu ya 1 juta lah. Dan parahnya pada saat itu udah ngejualin motor 2 dan orang tua belum tahu mas sampai sekarang. Dulunya usaha saya lancar banget mas. Omset itu sehari bisa 1,5 juta sampai 2 juta. Saya pinjem bank itu 70 juta. Rencananya kan buat modal ke sana kan mas, dan parahnya itu ya habis di situ lagi mas. Om itu kan di Taiwan, itu ngirim uang buat orang tua kan buat beli motor, saya panas lah itu nyampe habis 10 juta mas. Oke, nama lu siapa bro? Mas usia 22 tahun. Oh, masih muda. Oke. Iya Lu mas, tinggal di mana bro? di situ mas, di Dari awal lu kenal slot sampai dengan titik kemarin, titik lu bener-bener stres banget, lu ceritain aja. dulunya saya baik, maksudnya taat ibadah, ya nggak pernah macem-macem lah. Nah, pas waktu lihat tetangga depan rumah itu kan pada main itu semua kan, saya awalnya nggak nggak minat sama sekali sama judi itu. Tetangga dapat pot itu 10 jutaan kayaknya, kok enak banget. Nah, akhirnya saya kan nyoba, ya nggak gede waktu itu, nyoba 50, kalah kan. Besoknya aku tambahin jadi 200 naik 2 juta lah. Awal itu mas, hancur-hancurnya saya. Terus. Terus kan ya saya kan ada usaha di bidang kuliner kan mas, kalau malam. Nah, mulai sejak itu udah mainnya udah enggak gila-gilaan lagi. Depo itu yang awalnya kecil jadi 1 juta, paling kecil itu ya 1 juta lah, 3 juta, 4 juta gitu mas. Dan parahnya pada saat itu udah, udah ngejualin motor motor 2 itu udah kejual dan orang tua belum tahu mas sampai sekarang. Oke. Oke, terus? Dan sekarang dulunya usaha saya lancar banget mas. Ya hampir satu kecamatan lah. Omset itu sehari bisa 1,5 juta sampai 2 juta. Kamu usahanya apa? Eh, kuliner mas. Apa? Jualan Oke. Bagus tuh. Ada berapa cabang? ada satu doang mas. Satu Tapi doang. ya itu. Bagus gitu. Iya mas, dulunya bagus banget lah. Awal kenal slot itu. Sejak saat itu mas. Ya udah jualan udah nggak buka tiap hari, sering libur. Ya, terus gimana? Sering libur terus? Saya setelah kuliah itu sekolah program ke Jepang itu loh mas. Di saat saya udah punya sertifikat semuanya, tinggal nunggu job kan mas, tinggal nyari job itu kan, ya paling tinggal beberapa bulan udah bisa terbang ke sana kan. Saya pinjem bank itu 70 juta. Rencananya kan buat modal ke sana kan mas. Dan parahnya itu ya habis di situ lagi mas. Habis buat ngeslot? Iya. Waduh. Terus? Dan orang tua nggak tahu mas itu. Hmm. Saya walaupun ya saya nggak pernah minta sama orang tua, tapi kan ya sebagai anak belum bisa bahagiain kan, masa mau buat kecewa kan. Utang ke bank 70 juta itu habis di slot plus lu nyicilnya nyaurnya dari usaha yang sekarang. Iya mas, Oke, berapa itu? 70 juta itu berapa tahun? 3 mas, saya ambil 3 tahun. Oke, berapa? Per bulan cicilan berapa? 2 jutaan. 2 jutaan. Yang tadinya uang itu padahal mau buat ongkos gitu ya, buat ke Iya, Jepang gitu ya. iya mas. Oke. Saya habis itu kan saya down kan mas. Hmm. Jepangnya itu nggak gimana ya, nggak jadi, udah buyar semua. Di temen-temen juga udah, ya mereka nggak tahu sih sebenarnya kalau saya main, tapi ya tahunya dari ekonomi saya lagi nggak baik gitu. Hmm. Jadi saya ya belum bisa lanjut. Nah, untuk saat ini kan yang bikin itunya lagi kan udah berhenti ya 5 bulanan kayaknya mas.
fokus di usaha sama ngumpulin uang buat Jepang itu kan. Lah kemarin itu adiknya ibu saya, gimana om nyebutnya, om Mm-mm. itu kan di Taiwan itu ngirim uang buat orang tua kan, buat beli motor, masuknya ke rekening saya. Lah itu saya iseng kan awalnya, coba 100 gitu jadi 1 juta, habis kan mas, saya panas lah, itu nyampe habis 10 juta mas. Hmm. Saya udah bener-bener nggak tahu. Yes pak, yes. Ditransfer Om dari Taiwan itu berapa nilainya nominalnya? 15 mas. Oke, 15 yang 10-nya lu pakai buat ngeslot. Iya mas, Habis. iya. Waduh. Oke. Itu Terus beberapa jam doang, kayak udah dirasukin setan itu. mm-mm. Saya yang awalnya udah ikhlas, kekalahan yang dulu yang 70 motor dua hilang, itu bener udah ikhlas. Tapi kenapa kok kemarin bisa nyemplung lagi, padahal udah 5 bulan. Oke. Oke, terus Ya, padahal kan itu om saya itu kan pulangnya bulan depan ya mas. Bulan depan itu ya mau buat beliin motor orang tua itu. mm-mm. Terus Sedangkan ibu saya belum tahu kalau uangnya itu saya pakai buat kayak gitu lah. Saya mau cek sama orang orang tua, keadaannya juga ya namanya orang orang tua ekonomi menengah ke bawah kan mas. Ya kaget pasti, mm, takut kecewa apa. Saya sebenarnya pengen cerita biar kayak nggak ada rasa bersalah gitu loh mas. ya. Tapi nanti takut bikin orang tua kecewa, apa udah nggak dianggap anak apa gimana. Saya takutnya di situ mas. Oke. Dengan cerita sama gua tuh pengen apa? Pengen dapat solusi kah atau hanya sekedar kepengen cerita aja? Ya pengen dapat solusi mas. Kalau masalah berhenti itu ya saya udah niat banget mas. Udah dari dulu sebenarnya udah nggak pengen. Padahal itu saya main jangka 1 tahunan kayaknya mas. Nggak ada kayak imalan. Hmm, Udah bisa-bisa kayak gitu. ya. Oke, Bahkan terus HP dulu itu dua, ada tiga kan mas. Yang satu buat usaha, yang dua itu iPhone buat ganti-gantian kan. mm, Kejual juga mas. habis semua ya. Iya. Oke. Misalnya saya jujur ke orang tua, saya udah siap sama semua resikonya. Tapi Mm, nanti perasaan orang tua itu gimana? mm, Terus ya. misalnya saya udah nggak dianggap anak lagi apa, nggak tahu lah nanti. Mm, Seumur umur, bang apa? Saya nggak pernah yang namanya nakal apa-apa itu nggak pernah. Saya dari SMP kan dari SD kan ditinggal cerai kan. Saya ikuti. Dari SMP itu saya udah usaha sendiri buat biaya sekolah saya sampai lulus kuliah sampai sekarang. Saya hitungannya orang yang gimana ya? Prestasinya bagus. Saya di SMA itu cuman 2 tahun. Kuliah itu cuman 3 tahun. Tapi kan ya itu mm. tadi dari lingkungan yang nggak baik. Nah, Pak. Oke, oke, oke. Teman-teman kalau ingin sembuh dari judul bisa mengikuti program Brain Recovery Jalan Pulang. Di sini ada 45 video lebih yang bisa kalian konsumsi, yang bisa kalian tonton, yang bisa kalian dengarkan untuk dapat memulihkan otak kalian yang salah itu. Kalau kalian bisa mengikuti program ini, saya bisa memastikan kalian akan berubah cara berpikirnya. Mencari rezeki itu lebih mudah, mencari peluang-peluang itu lebih mudah dan gampang buat membayar hutang-hutang kalian. Dengan manfaat yang begitu luar biasa buat masa depan kalian, karena Brain Recovery ini memang buat mereka orang-orang yang kepingin berhenti judul itu sungguh-sungguh. Nggak menutup kemungkinan orang-orang yang berpendidikan kayak lu tadi nih, kuliah ya kan. Iya. Terus mungkin prestasi dan lu juga orangnya lurus-lurus aja, berprestasi. Ya nggak menutup kemungkinan banyak juga yang nyemplung ke judi online gitu. Itu yang jadi pegangan nih. Jadi siapapun bisa masuk ke judi online. Siapapun bisa kena. Itu bahkan gua pun kalau nyoba pun kemungkinan bakalan terjerumus dalam gitu. Nah, disinilah kontrol kita. Harusnya lu kan orang yang berpendidikan. Iya, Lu kan orang-orang akademis lah ya. iya, Nah, harusnya saat itu lu udah bisa cari tahu lah, cari sumber judi online slot ini apa sih? Kan mestinya kayak gitu. Apa yang iya, membuat judi online itu kecanduan? Ini tuh sebenarnya barang apa sih? Kan lu sebagai akademisi harusnya seperti itu. Tapi kan itu nggak lu lakukan. Lu terjerumus tanpa lu menyadari bahwa gua tuh orang akademisi dan gua harus nyari
tahu dulu itu lu nggak lu lakukan, ya nggak? Iya, gobloknya para pejudi itu ya, pengen ngebalikin kekalahan, pengen ngebalikin modal. Hmm. Iya, Itu dulu dia yang saya pikirin, tapi mustahil Mas. Kita bisa iya. ngebalikin itu semua. Saran gue sih ya, terserah keputusannya dari lu. Tapi saran gua, lu jangan dulu cerita sama keluarga ya, sama ibu. Iya, Lu selesaikan sendiri dulu. Nanti kalau udah selesai semua problem lu udah nyaur utang, udah selesai semua, lu boleh cerita jujur gitu loh ke ibu biar lu lega gitu lah istilahnya. Tapi ya semuanya tergantung lu. Tapi kalau gue di posisi lu, sepertinya gue nggak bakal cerita, gue selesaikan dulu. Tapi ya harus dipastikan bahwa lu harus betul-betul berhenti, harus betul-betul stop, dan konsekuensinya ya lu harus bayar hutang. Pertanyaannya kan banyak teman-teman yang bilang bahwa untuk berhenti itu susah karena ingin mengembalikan kekalahan gitu ya. Lah kemarin kan kalian sudah ada experience, kalian sudah ada pengalaman berpikir untuk mengembalikan kekalahan ternyata kalah. Berpikir lagi ingin mengembalikan kekalahan, kalah terus. Jadi experience itu harusnya dipegang gitu. Kalau gue berpikir untuk mengembalikan kekalahan, ya udah nggak mungkin. Orang experience experience sebelumnya, pengalaman-pengalaman sebelumnya, saat kita berpikir ingin mengembalikan kekalahan dan kita main, itu selalu kalah. Endingnya tuh zong. Kok ya tetap dilakukan gitu loh. Jadi uh, ini kan gue udah sering banget bilang sama teman-teman ini soal mindset aja, soal mindset. Gue bukan meremehkan kalian para pecandu judi, susah banget bang gue berhentinya bang, lu nggak pernah ngerasain sih. Jadi gue bukan, ini konteksnya bukan soal masalah poin kecanduannya atau enggak, cuman berpikir logiknya itu tadi. Lu sudah berapa kali berpikir ingin mengembalikan kekalahan saat bermain, kalah terus kalah terus kalah terus, lo kok tetap dilanjutkan? Itu kan konyol gitu. Gue nggak perlu ngejelasin hal-hal yang lebih spesifik lah, gue udah banyak gue share di video-video gue yang lain. Jadi jangan pernah berpikir untuk mengembalikan kekalahan. Gimana ya bang? Gue utangnya banyak banget kayak gini. Ya udah, utangnya kan karena risiko lu bermain. Ya udah lu keluar cari cara buat ngelunasin utang. Udah, bukan lu ngutang lagi buat depo lagi. Lu berpikir bakalan menang bermain untuk bayar utang kalau menang. Apakah ada experience seperti itu? Apakah ada pengalaman-pengalaman seperti itu di para pemain-pemain judi? Nggak ada. Nggak ada ceritanya orang yang utangnya banyak terus berpikir ingin mengembalikan kekalahan, nanti kalau menang uangnya bakal gue bayarin untuk utang. Nggak ada ceritanya yang kayak gitu, nggak ada. Nggak ada yang happy ending kayak gitu. Dia untuk punya utang 200 juta. Ya udah gue minjem dulu 50 juta buat depo. Nanti kalau gue menang gue bakalan nyaur utang semua gue lunasin. Nggak ada yang berhasil. Nggak ada satupun. Nah, mestinya kan dari situ kalau lu kaum akademisi ya, kalau lu berpikir mindsetnya bener kan, kan saat lu mencari data kan lu butuh variabel, ya kan? Lu mau ngomongin apa? Lu butuh variabel. Variabelnya apa? Seberapa banyak presentasinya, probabilitasnya seberapa banyak orang yang berhasil saat berpikir ingin bayar utang dengan berjudi dan dia berhasil. Itu seberapa banyak? Malah probabilitasnya nggak ada, zong nol, nggak ada orang yang berhasil. Jadi udah nggak bisa masuk variabel, datanya nggak bakal akurat. Jadi apa? Ya udah stop. nyari nyari data yang benar. Contohnya apa? Ya lu jualan tadi, lu buka usaha, tambah cabang lagi, uang-uangnya, untung-untungnya lu kumpulin buat bayar utang. Bukan lu berpikir dari judi, bukan lu judi lagi untuk bayar utang. Itu. Maka kebanyakan teman-teman yang lain berpikirnya kayak gitu. Cara berpikirnya aja udah salah gitu. Faktanya kalian para pemain-pemain judi itu memang nggak bisa berpikir logis, keras kepala, uh, udah otaknya carut marut, otaknya penuh dengan kekacauan, nggak beres. Orang yang nggak main judi aja, kalau sedang mengalami problem, itu juga butuh cara atau strategi untuk menyelesaikan masalah itu dengan berpikir. Itu pun kadang-kadang belum tentu dapat solusi. Apalagi orang yang main judi, udah tambah stres. Jadi analoginya tuh orang yang nggak mabok, nggak kena alkohol aja kadang-kadang berpikir belum tentu dapat solusi. Apalagi orang yang mabok, ya udah mustahil gitu. Jadi logik-logik kayak gitu tuh perlu di apa ya?
perlu dipegang lah, perlu dipegang teguh sama pemain-pemain judi online gitu, mau ngeslot mau apapun itu gitu. Nah, untuk balik lagi gue untuk solusi ke elu, gue mau kayak gimana bang? Kalau gue jadi lu nggak perlu ngomong sama orang tua. Nanti kalau udah masalahnya udah selesai, baru lu ceritakan nggak apa-apa gitu. Lu cari cara untuk mendapatkan penghasilan lebih. Ya lu berusaha tuh di jualan tadi mungkin buka cabang lagi kah atau apapun itu buat balikin eh, untuk bayar utang. Kayak gitu ya, itu saran-saran dari gua. Nanti Iya, lanjut di WA aja deh, ya. iya. Makasih ya, Oke, Mas. sama-sama. Yuk, Assalamualaikum. salam.